Halo, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Masih bersama gue, Abdul. Oke, kita lanjut lagi belajar Laravelnya. Sekarang kita masih di seeding ya. Kalau di video sebelumnya kita udah bikin database atau data dummy ya. Bukan database ya, data dummy untuk di table kita dengan menggunakan seeding. Nah, selain menggunakan seeding, kita bisa juga menggunakan factory ya. Jadi kalau di sini ada, nah ini ya, using model factory. Nah, ini kita buka yang ini ya, model factory documentation. Kurang lebih sih fungsinya hampir sama ya kayak seeding ya. Cuma di sini kita bisa pakai tambahan lagi library untuk factornya ya. Oke. Jadi di sini pertama perintah untuk buat si factory-nya. Jadi kita pakai artisan juga, kita contoh ya. Nah, ini udah gue siapin, udah gue buka kode editornya. Ini terakhir kita sampai sini ya. Oke, jadi teman-teman tinggal paste aja di sini. Kita kasih nama factory-nya jabatan factory ya. Ini kita biarin aja jabatan factory. VP artisan make factory jabatan factory. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya si Laravel akan generate sebuah file nih di sini teman-teman ya. Masih di satu tempat yang sama di database, tapi di folder factories. Nah, ini kalau untuk yang user factory ini bawaannya Laravel ya, untuk factory user. Ini kan default fieldnya ya. Nah, untuk jabatan, nah ini kita mesti pakai yang namanya model ya. Nah, ini karena sebenarnya bisa juga kita bikinnya gini kan, jabatan gitu ya, jabatan kemudian modelnya jabatan. Oke, kayak gini. Tapi ada cara lagi yang lebih enak ya kita untuk buat factory. Ini kita hapus aja dulu. Oke. Jadi kita tinggal tambahan parameter di sini. Nah, ini untuk nama modelnya. Sini ya, kita up, kemudian ini kita bikin model namanya ini ya, jabatan. Oke, kita enter. Nah, ini berhasil buat factory-nya. Nah, ini bedanya jadi ya, kalau teman-teman perhatiin, model sama dengan jabatan. Ini kurang ya, ini kita ada salah, jadi harusnya ini stripnya ada 2 ya teman-teman ya. min model sama dengan jabatan. Sip, udah dibuatin lagi. Nah, jadi ini app jabatan, dia ada di namespace, di folder app jabatan, ini nama modelnya jabatan. Jadi kalau kita lihat di app, kemudian di sini harusnya ya ada yang namanya model jabatan. Ini kita buat aja jabatan.php. Oke, kita lihat user. Models, kita lihat dari yang setup ya, extends model. Kita copy aja, ini untuk yang jabatan, atau kita semuanya kita copy ya. Jabatan, oke, kita paste di sini namanya jabatan ya, jabatan. Sini juga jabatan, di sini jabatan. Oke.
Kita lihat struktur tabel kita, create add sama update add-nya kita belum punya nih. Kita tambahin manual aja deh ya. Kita tambah 2 kolom, create add sama update add. Di sini date time kalau nggak salah ya. Date time di sini juga timestamp nggak bisa sih. Oke, kita simpan. Di sini defaultnya kita bikin current timestamp aja, atau bisa juga 0. Jadi ini nolnya kita centang ya, otomatis ya. Oke, kita browse di sini, create add sama update add-nya udah 0. Nah sekarang kita balik lagi ke sini ya. Kita modelnya udah punya, kemudian jabatan factory-nya udah punya. Nah sekarang kita masuk ke sini. Apa yang mau kita lakuin nih di factory kita ya? Jadi di sini writing factories. Nah, kita tinggal mau isi aja nih. Pakai apa? Oke. Kita lihat field kita ada yang namanya nama jabatan. Benar ya? Jadi ini string, bisa pakai array asosiatif di sini. Kurang lebih hampir sama yang kayak yang seeder ya. Di sini kita bikin misalkan untuk GA lah ya, itu kemudian gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan, misalkan 300.000 deh. Oke, tunjangan makan per hari, tunjangan makan per hari. Teman-teman bisa dicepetin aja bagian video ini ya, karena gue belum tentu ngedit video ini nih, jadi gue nggak potong-potong. Tunjangan transport per hari di sini misalkan makannya 20.000 misalkan ya. Oke, kemudian tunjangan transport per hari, per harinya kita samain 15.000 atau enggak. Oke, sekarang kita simpan. Tunjangan transport per hari. Oke, nah sekarang jadi karena kita udah punya factory-nya, jadi di database seeder ini yang kita jalanin nggak ini lagi nih, tapi kita call si factory kita. Ini kalau kita lihat di dokumentasi, kalau kita untuk manggil si factory, nah kita tinggal kayak gini nih, kita copy aja ya. Oke, kayak gini. Nah ini berarti jabatan ya, nama modelnya jabatan, tapi kita import dulu. Titik koma, jangan 50 ya, satu aja nih. Sebenarnya ini kalau enaknya kalau kita pakai factory ya. Nah di sini, di sini. Nah karena kita pakai factor ini kita bisa bikin random string ya. Misalkan gini ya. Nanti kita hapus aja gitu. String factor kita bisa pakai sentence. Sentence itu dari mana sih? Jadi kalau kita lihat di sini, untuk si
Factory itu dia kan pakai factor ya. Nah, kita lihat ya, library dari factor ini banyak ya, fact string gitu ya. Misalkan kita mau pakai random digit, ini akan random. Kemudian sentence berarti kalimat yang ngacak gitu ya, kata-kata gitu ya. Word name ini bisa kita tentuin nih. Sentence misalkan kita bikin 6 gitu, ini bisa. Jadi kalau kita ini misalkan random digit not 5 berarti nggak ada huruf 5 nya. Number between atau enggak number between nih. Di sini ya. Number between. Di sini ada butuh 2 parameter. Jadi 15.000 dan 20.000. Oke. String factor number between. Nah, kayak gini. Kita contoh, kita tes aja ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi di bagian sininya kita input 2 aja deh. Oke. Di sini factor sentence 6 string gitu. Atau kita pakai name juga bisa nih. Nah, name, nah ini juga bisa kita tentuin mau namanya cowok apa cewek nih. Kalau kayak first name nih, first name male, misalkan first name male gitu ya. First name kita kasih parameternya male, berarti nama cowok nih ya. Kita coba aja ya. Jadi kita jalanin lagi seedernya, karena ini kita udah ubah ke sini kan ya. Jadi yang kita running ini di database-nya adalah factory. Kita tinggal php artisan db seed, kalau nggak salah gini ya. Nah, benar ya, php artisan db seed. Oke, kita enter, mudah-mudahan nggak ada error. Oh, ada error. Coba kita perhatiin apa yang bikin error. app jabatan not found. Oke. Jadi di sini nggak nemuin deh. Kolom nama jabatan. Nama jabatan, nama underscore jabatan. Column was not found. Mana sih yang ini? Kelas app jabatan not found. Oh, ini nggak perlu ada jabatannya ya teman ya, karena kita sudah ini kan kalau yang tadi kan kita ngopi dari setup ya, karena dia harus masuk ke models. Ini kan foldernya gitu ya. Jadi cukup kayak gini aja di bagian jabatan. Coba kita running lagi. Nah, berhasil, nggak ada error. Coba kalau kita refresh, nah masuk langsung 2 ya teman-teman ya. Ini nama cowok, kemudian tadi yang kita custom di tunjangan makan per hari. Coba kita perhatiin lagi. Oke, namanya male. Coba kalau kita ganti jadi female.
nggak salah tadi female ya, female itu kan perempuan ya. Kita simpen, kemudian kita eksekusi lagi. Harusnya nambah 2 record lagi dengan namanya, nama cewek ini di database kita. Nah, ada Minerva sama Teresia. Minerva nih kayak merek-merek motor apa gitu ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau untuk factory, jadi udah jelas ya fungsinya. Factory itu kurang lebih hampir sama dengan seeder, tapi di sini kita bisa lebih memasukinnya itu benar-benar untuk dummy-nya tuh enak gitu, karena kita sekali eksekusi itu bisa nentuin mau berapa record yang kita masukin. Nah, dengan asumsi atau dengan di sini harus kita tentuin random lah ya istilahnya. Jadi biar nanti masuk ke dengan catatan ya. Tadi gue mau ngomong dengan catatan tuh ngapa susah banget ya. Jadi dengan catatan di sini di factory-nya, factory yang kita buat di sini kita pakai factor. Jadi sini sebenarnya bisa juga kita set kurang lebih bisa kayak gini ya, kayak gitu. Untuk nama jabatannya juga kita bisa set dengan mau pakai sentence juga bisa tadi ya, sentence di sini berarti tadi misalkan 6. Coba kita bikinnya jangan 2, kita mau langsung masukin misalkan 10 gitu, enak banget kan. Jadi kalau di seeder kan tadi kita masih masukin banyak nih, terus ini kita custom sendiri. Nah, tapi kalau di factory ini kita bisa langsung eksekusi langsung banyak 10. Wes, error kayaknya di bagian sini nih, sentence atau nggak gini, coba ya. Oops, sentence ini kita pakai kayaknya sih, karena ini kita batasin cuma berapa nih, cuman 20 ya. Oke, ini kita balikin aja. Kita pakai apa tadi, first name ya. Kalau kita eksekusi ini, nah masuk ya. Jadi tadi masalahnya karena di sini sentence itu, jadi di sini kalau kita refresh sudah pasti ini akan langsung banyak ya dengan random string tadi. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya untuk pemakaian factory. Nah, mungkin teman-teman kalau yang mau lebih explore lagi silahkan, karena di sini banyak ya yang bisa kita explore lagi untuk di factory. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.